Saya kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha betapa pentingnya memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Selanjutnya kami berharap kepada pemerintah daerah agar memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah terdaftar dan patuh dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga memastikan perlindungan bagi pekerja rentan, pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah, guru-guru honorer, petani, nelayan, pedagang, serta pekerja informal lainnya. Ini semua dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, khususnya para pekerja dapat terjaga produktivitasnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dalam situasi krisis seperti ini, maka kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar bahwa salah satu mitigasi dalam menghadapi krisis ekonomi adalah mempersiapkan pekerja dengan mengikut sertakan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan pemerintah memiliki pemikiran bahwa dalam masa krisis seperti ini, bila pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada pekerja, maka pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan didahulukan. Melihat begitu besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, saya mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan seluruh pelaku usaha untuk memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya. Sementara itu, pemerintah daerah kiranya juga dapat mendorong seluruh tenaga kerja non-ASN untuk didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal 56 kali upah, bantuan beasiswa, pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work. Kini manfaat tersebut makin meningkat nih guys. Contohnya, bertambahnya bantuan biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Selanjutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja mendapatkan penggantian upah sebesar 100% selama 1 tahun. Selain itu, beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dengan maksimal sebesar 174 juta rupiah. Dengan rincian,
TK sampai SD mendapatkan 1,5 juta rupiah per tahun per anak. SMP 2 juta rupiah per tahun per anak. SMA 3 juta rupiah per tahun per anak. Perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun per anak. Dan yang terbaru, program layanan home care atas rekomendasi dokter serta pemeriksaan diagnostik untuk peserta yang terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Home care merupakan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan ke rumah sakit atau klinik dan diberikan paling lama 1 tahun dengan nilai maksimal 20 juta rupiah. Selain jaminan kecelakaan kerja, manfaat jaminan kematian juga meningkat menjadi 42 juta rupiah. Dengan rincian biaya pemakaman 10 juta rupiah, santunan berkala 12 juta rupiah, santunan kematian 20 juta rupiah, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal 174 juta rupiah. Nah, udah tahu kan manfaatnya? So, pastikan kamu terdaftar dan dilindungi oleh program BP Jam Sospek karena iurannya tetap, manfaatnya meningkat. Tadi, sekarang ini saya punya kabar gembira khususnya bagi masyarakat pekerja yang ada di Indonesia. Jadi, melihat kondisi perusahaan serta tenaga kerja yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah nih ya, melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek meluncurkan kebijakan yang namanya relaksasi iuran. Jadi, relaksasi iuran ini adalah bentuk kepedulian negara berupa keringanan dan penundaan pembayaran iuran BP Jam Sostek untuk pemberi kerja dan tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 yang diberikan selama 6 bulan, mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengedepankan perlindungan, meringankan beban, menjaga kesinambungan program perlindungan, serta mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha. So, pemberi kerja dan tenaga kerja tetap bisa menjalankan pekerjaannya serta terhindar dari yang namanya PHK. Nah, apa aja sih kebijakan dari relaksasi iuran? Let's check it out. Relaksasi iuran berupa keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 99%. Yes, kalian gak salah denger kok, 99%. Nah, untuk jaminan pensiun diberikan penundaan iuran sebesar 99%. Jadi, pada masa relaksasi hanya perlu bayar 1% dan sisanya bisa dibayar bertahap atau sekaligus kemudian. Penting nih, sebelum menunda pembayaran iuran jaminan pensiun, ada hal penting yang harus kalian perhatikan loh. Don't miss it, check it out. Pertama, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan sangat penting di masa COVID-19 ini, sehingga pembayaran iuran akan menjaga kesinambungan program perlindungan tersebut. Kedua, penundaan iuran jaminan pensiun dapat mengakibatkan beban keuangan tambahan pasca masa penundaan iuran berakhir. Selanjutnya adalah relaksasi batas akhir tanggal jatuh tempo pembayaran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Yang terakhir, relaksasi pengenaan denda yang sebelumnya 2% menjadi 0,5% selama masa relaksasi berlangsung. Pasti nih penasaran syarat-syaratnya kayak gimana ya? Tenang, syaratnya gampang aja kok. Syaratnya gampang kok. Untuk keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, khusus pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang udah jadi peserta, cukup melunasi pembayaran iuran hingga Juli 2020. Buat yang baru jadi peserta, cukup bayar penuh iuran 2 bulan pertama dan selanjutnya bisa bayar 1% selama masa relaksasi iuran BP Jam Sostek. Nah, khusus segmen jasa konstruksi, apabila sudah menjadi peserta, cukup membayar 1% dari sisa tagihan iuran dan untuk peserta baru hanya membayar 50,5% dari penetapan iuran. Untuk relaksasi penundaan iuran jaminan pensiun, cukup melunasi iuran sampai dengan Juli 2020 dan mengajukan permohonan. Buat perusahaan besar menengah harus menyertakan lampiran data penurunan omset lebih dari 30%. Sedangkan perusahaan mikro dan kecil cukup mengajukan surat permohonan kepada BP Jam Sostek dan akan langsung disetujui. Mantap kan? Masih ada satu lagi nih kabar gembira yang tidak kalah menyenangkan. Program relaksasi iuran ini tidak mempengaruhi manfaat yang sudah ada. Manfaat yang naik awal tahun kemarin tetap menjadi hak peserta BP Jam Sostek. Kalau kamu masih butuh informasi yang lebih detail, langsung aja hubungi kontak center
website BP Jam Sostek, atau datangin aja kantor cabang terdekat. Jadi ayo kita manfaatkan juga momen relaksasi iuran program BP Jam Sostek ini dengan 3 pasti. Pastikan terdaftar, pastikan data yang dilaporkan benar, dan pastikan tertib iuran tiap bulannya pada program perlindungan BP Jam Sostek. Manfaatnya naik, iurannya turun, hati senang, kerja jadi tenang. Saya juga mau ingetin nih buat kamu semuanya dimanapun berada, pastikan diri kita terlindungi oleh program dari BP Jam Sostek. Tetap semangat dalam bekerja, masa sulit ini pasti berlalu. Kita jalani bersama BP Jam Sostek. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, menginisiasi sebuah penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para stakeholder, yaitu pemerintah daerah dan perusahaan, atas komitmen dan dukungan yang diberikan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Paritrana diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti perlindungan, digunakan sebagai nama piala dalam pemberian penghargaan ini, yang mana piala tersebut dirancang oleh Nyoman Nuarta, salah satu seniman kebanggaan Indonesia. Dengan menampilkan tangan besar yang teguh, yang menjangkau kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dengan lingkup yang luas, melindungi dalam segala kemungkinan serta risiko dalam bekerja. Piala Paritrana menjadi apresiasi terbaik bagi mereka yang mendukung program penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia untuk ikut membawa negeri ini menjadi lebih sejahtera.